Pernah nggak sih kamu ngerasa bingung saat ada teman yang tiba-tiba curhat soal masalahnya? Nah, hari ini kita bakal bedah tuntas wawasan dari buku The Coaching Habit karya Michael Bungay Stanier. Kita bakal cari tahu gimana caranya ngubah obrolan yang tadinya penuh tekanan jadi sebuah sesi coaching yang benar-benar memberdayakan mereka. Coba bayangin deh situasi ini. Teman atau rekan kerja kamu datang, terus numpahin semua stres dan masalah kerjaannya ke kamu. Hayo jujur, apa sih insting pertamamu pas hal itu kejadian? Bawaannya pasti pengen langsung ngasih solusi kan, pengen buru-buru benerin masalahnya. Tapi nih, ngasih tahu orang apa yang harus dilakuin itu malah bikin kita ngambil alih kendali. Dan ujung-ujungnya secara nggak sadar kita nurunin rasa percaya diri mereka loh. Padahal rahasia jadi leader atau pendengar yang baik itu justru dengan banyak bertanya. Kenapa? Karena bertanya itu ngebantu mereka nemuin kebijaksanaannya sendiri dan ngebikin mereka berani ambil keputusan. Oke, kita masuk ke bagian pertama, jebakan nasihat atau the advice trap. Penulisnya ngasih satu kenyataan yang lumayan menohok nih buat kita. Sejujurnya, nasihat kita tuh seringkali nggak sebagus yang kita pikirin. Kalau kita terus-terusan ngedikte orang harus ngapain, itu tuh ibaratnya cuma ningkatin ego kita aja. Seakan-akan kita ngomong, gue tahu jawabannya, dan elo nggak. Dan di saat yang sama, kita lagi merampas rasa percaya diri yang mereka butuhin banget buat bisa mandiri. Tapi tahu nggak yang keren? Sebelum repot-repot nerapin ini ke orang lain, 4 pertanyaan yang bakal kita bahas nanti ini sebenarnya adalah alat self-coaching yang luar biasa. Bisa banget kamu jadiin panduan buat journaling saat kamu sendiri lagi ngerasa sumpek atau kewalahan. Super praktis. Lanjut ke bagian kedua, lewati basa-basi. Nah, dari sini kita mulai ya. Pertanyaan pertama yang wajib banget kamu ajuin ke temenmu itu simple banget. Apa sih yang lagi ada di pikiranmu? Kenapa pertanyaan pertama ini brilian banget? Karena ini langsung ngasih sinyal kuat kalau kamu tuh beneran hadir buat mereka. Kamu secara halus ngajak mereka ngelewatin obrolan basa-basi, kayak ngomongin cuaca atau jalanan yang macet, dan langsung masuk ke inti masalah. Kamu ngasih ruang aman buat ngeluarin beban pikiran yang, tahu kan, masalah-masalah berat yang sering bikin kita terbangun panik jam 4 pagi? Itu yang mau kita gali. Sekarang masuk ke bagian ketiga, katup pelepas tekanan. Begitu mereka mulai cerita, dengerin aja. Dan kalau kamu ngerasa mereka masih nahan sesuatu, jangan malah diceramahin. Cukup kasih pertanyaan kedua ini. Terus, apa lagi? Percaya deh, pertanyaan sesederhana ini kerjanya kayak sihir. Semacam katup pelepas tekanan. Ngomong, apalagi itu ngasih mereka izin buat numpahin semua hal yang bikin stres, biar keluar semuanya sampai lega. Bahkan ini seringkali mancing wawasan yang lebih dalam dibanding pertanyaan apapun. Cuma ya, ada risikonya juga di sini. Kadang saking leganya, mereka bakal numpahin semua tantangan yang ada. Proyek mandek lah, urusan rumah lah. Nah, di titik ini, kalau kamu refleks pengen jadi pahlawan kesiangan yang nyelesain semuanya, kamu bakal balik lagi ke jebakan ego tadi. Kamu seolah bilang, sini gue yang berasin, dan itu otomatis ngebunur kemandirian mereka lagi. Biar nggak kejebak di sana, kita butuh bagian keempat ini, menemukan tantangan sebenarnya. Daripada tebak-tebakan masalah mana yang paling urgent buat diselesain, mending ajak mereka mikir sejenak. Kasih pertanyaan ketiga ini. Buat kamu sendiri, apa sih tantangan yang paling nyata dari situasi ini? Pas orang lagi stres, semua hal tuh kerasa kayak masalah gede ya kan? Nah, pertanyaan tadi ngebantu mereka ngerem, stop mikirin hal-hal remeh, dan fokus nyari, ibaratnya tuh nyari batu paling gede di dalam ransel beban mereka. Kalau satu batu gede itu berhasil diangkat, rasanya pasti langsung plong banget. Oh ya, ada fakta yang lumayan bikin kaget nih, soal kata kamu di akhir pertanyaan tadi. Di tahun 1997, ada studi yang nemuin kalau nambahin kata kamu di soal-soal matematika, ternyata ngebantu siswa nemuin jawaban lebih cepat dan akurat. Kenapa bisa gitu? Karena kata kamu bikin masalahnya jadi kerasa spesifik dan jauh lebih gampang diproses sama otak kita. Selanjutnya, bagian kelima, kekuatan kata tidak. Kalau kita udah nemu inti masalahnya, saatnya bantu mereka bikin strategi buat ngatasinya. Ini dia pertanyaan keempat sekaligus yang terakhir. Kalau kamu bilang iya buat hal ini, berarti kamu bakal bilang tidak buat apa? Buat ngadepin tantangan beneran, butuh yang namanya pertukaran energi. Nggak mungkin bisa ngerjain semuanya barengan. Kalau mereka milih bilang iya buat ngerjain proyek yang berat, konsekuensinya mereka harus berani luangin waktu dengan bilang tidak ke berbagai distraksi. Misalnya nih, milih fokus bangun bisnis idaman, ya berarti harus siap bilang enggak buat kebiasaan scrolling Instagram atau Facebook berjam-jam. Konsep pertukaran ini pas banget sama apa yang dibilang pelatih bisnis terkenal Michael Porter. Dia bilang esensi sejati dari sebuah strategi itu sebenarnya adalah tentang keberanian kita buat milih apa yang enggak perlu dilakuin. Dan akhirnya bagian keenam,
kurangi memberitahu, perbanyak bertanya. Biar gampang ingatnya, ini dia urutan lengkap yang bisa langsung kamu praktekin. Pertama, lewatin basa-basi. Apa yang lagi dipikirin? Kedua, buka katup tekanannya. Terus, apa lagi? Ketiga, cari inti masalahnya. Tantangan terbesarnya buat kamu di sini apa? Dan keempat, dorong mereka bikin pilihan strategis. Kalau iya buat ini, kamu bakal bilang nggak buat apa? Inti dari semua yang kita bahas dari awal sebenarnya cuma satu perubahan sikap sederhana. Jadi, pertanyaannya buat kamu sekarang. Mulai hari ini, bisa nggak kamu komitmen buat lebih banyak nanya dan ngurangin ngasih tahu orang harus ngapain? Coba deh pikirin, gimana perubahan kecil ini bisa ngerubah total cara kamu komunikasi dengan siapa aja ke depannya.